Halo, selamat pagi, teman-teman semua. Luar biasa ya pagi ini udah ada 130 orang ya. Teman-teman antusiasnya luar biasa banget. Thank you banget udah hadir di, community webinar dari Naluri hari ini. Eee, Gimana pagi ini teman-teman? Semangat atau masih ngantuk karena cuaca lagi belakangan ini ya, belakangan berapa hari kan hujan terus ya? Eee, Semangat, oke, mantap. Terus gimana, so far? Ini kan minggu kedua Januari ya. Kan biasa kalau Januari kita sering bahas soal resolusi, goals, visi, atau apapun itu biasa kita sebut gitu ya. Pengen apa sih gitu di tahun ini, harapannya apa, masih tetap semangat untuk dengan resolusi itu atau udah mulai, "Aduh kayaknya nggak bisa nih, aduh kayaknya susah deh, kayaknya 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 udah mulai banyak ragunya nih," gitu. Gimana gimana? Masih semangat atau gimana soal resolusi? Soalnya ada beberapa penelitian bilang, biasanya menjelang minggu ketiga Januari itu, eee, kita udah mulai merasa resolusinya ini, kok kayaknya nggak masuk akal ya, ini kayaknya susah banget ya. Jadi biasanya tuh cuma bertahan, ya 3 bulan lah, setelah itu udah deh, lupa deh apa itu resolusinya gitu. Semangat, terus perlu goal tracker atau alat bantu untuk menjaga setiap ada resolusi. Oke, iya. Nah, nanti di sini kita akan pelajari nih, gimana nih, eee, strateginya supaya resolusi atau visi di 2026 itu kita bisa mencapai dengan baik gitu kan. Dengan cara apa? Mungkin teman-teman udah banyak tahu gitu ya soal SMART goals, terus ada lagi, sesuaiin dengan KPI, OKR gitu atau lain-lain gitu ya. Nah, di sini ada cara baru nih nanti, gimana sih supaya bisa dapetin resolusi itu dengan baik nih, seperti itu. Oke oke, nambah 157 orang, oke keren banget nih. Antusias banget ya pagi-pagi ya di awal tahun. Oke, kita mulai aja. Sebelum kita mulai, ini ada, beberapa peraturan. Jadi pastikan teman-teman punya koneksi internet yang stabil, punya browser yang mendukung supaya experience ketika, mmm, menikmati webinar ini, nyimak webinar ini lebih lebih baik lagi gitu ya. Terus kalau misalkan ada kendala teknis, bisa refresh atau bisa, chat @Naluri Events untuk, kendala teknisnya ditangani lebih lanjut gitu ya. Kemudian, eee, boleh banget untuk aktif, silakan komen di kolom chat atau send emote gitu ya. Dan kalau mau tanya ke saya, bisa tulis @aldo untuk langsung bertanya. Tapi kalau misalkan mau chat secara anonim, bisa klik send private message gitu ya. Dan di akhir webinar ini ada PDF nanti di email dan juga rekaman webinar ini juga bisa diakses lewat web Naluri dan YouTube resmi Naluri dan di aplikasi kalau nggak salah juga bisa di aplikasi Naluri ya gitu. Seperti itu ini peraturannya. Nah, ini profil singkat tentang saya, mungkin teman-teman ada yang pernah ikut webinar yang bulan Oktober ya kalau nggak salah ya. Itu juga saya yang bawain, ini kurang lebihnya saya Aldo Rayendra, mental health coach dari Naluri, eee, lulusan dari Atmajaya S1 dan S2-nya, dan setahun belakangan mendalami lebih dalam mind body connection, stress management, psikologi olahraga, goal settings, dan juga digital well-being. Dan sebenarnya juga banyak lagi yang bisa saya tangani, cuman yang relevan dengan topik hari ini kurang lebih seperti itu gitu ya. Nah itu, nah kita lanjut masuk ke objektif, di webinar hari ini. Objektif yang pertama tuh kita meninggalkan perencanaan yang udah usang. Jadi mungkin kita tahu cara-cara goal setting yang sebelum-sebelumnya, bukan berarti itu keliru, enggak, tapi ini bisa jadi tambahan untuk meng-upgrade goal setting yang teman-teman udah tahu gitu ya. Terus, melatih, pikiran dalam melihat peluang, jadi nggak cuman hanya mengenali hambatan, tapi kita juga di sini diminta untuk mengenali peluang-peluangnya. Terus kemudian, menemukan hambatan kayak tadi udah di-mention, kemudian juga membangun kepercayaan diri untuk mencapai resolusi di tahun ini. Jadi, membangun kepercayaan dirinya itu dari dalam diri kita dulu, baru abis itu keluar. Bukan cuman dari kita lihat resource kita yang di luar, tapi gimana sih dari dalam diri itu kita yakin nih, seperti itu. Terus memulai tindakan dan langkah pertama. Jadi, nanti di akhir akan ada pertanyaan, hal apa yang simpel yang bisa teman-teman lakuin mulai minggu ini, mulai hari ini, yang mana itu akan berdampak ke resolusi teman-teman di akhir tahun, seperti itu. Nah, jadi sebelum mulai coba teman-teman bayangin, mungkin malam ini
atau mungkin besok pagi tiba-tiba di meja kerja teman-teman atau mungkin di rumah teman-teman nemuin sebuah surat, tapi tulisannya surat itu dari diri teman-teman di masa depan. Dari teman-teman di akhir 2026. Jadi dia kirim surat, entah pakai pos yang bisa time travel atau gimana caranya, pokoknya secara misterius teman-teman nemuin itu di meja kerja teman-teman atau di, kamar teman-teman. Ada sebuah surat dari diri teman-teman di tahun 2026 di akhir, di Desember tuh. Nah, kalau udah kebayang, kira-kira bakal ngomong apa ya? Kira-kira itu surat yang menyatakan keberhasilan atau menyatakan peringatan. Nah, teman-teman bisa bayangin gitu ya. Eee, boleh, tulis di kolom komentar gitu, kira-kira kalau kebayang ini nih, suratnya bakal isinya apa? Nah, kalau misalkan kita ngomong mungkin ada yang pernah nonton film Sore, Istri dari Masa Depan. Nah, kalau ini diri kalian, diri teman-teman dari masa depan, ngomong ke teman-teman di dalam satu surat itu. Kira-kira ngomong apa ya? Ya mungkin bisa di kolom chat nih. Kira-kira apa yang diri teman-teman di masa depan akan ngomong? Peringatankah atau apa? Silakan silakan silakan. Apa ya kira-kira? Bakal ngomong apa ya? Mungkin bisa, menikmati hidup dan berkarya. Oke, thank you. Hai, kamu sudah bergerak mengerjakan perencanaanmu, terimalah dengan sukacita upahmu. Wah, luar biasa banget. Hai diri aku, terima kasih ya udah berusaha sejauh ini. Minta please fokus, jangan suka nunda-nunda. Terus gak perlu oversharing tentang apapun. Nikmati hidup ya. Oke, thank you. Kamu udah melakukan yang terbaik. Terima kasih udah bertahan. You're doing great. Oke, lebih banyak ke gratitude ya. Semangat terus ya. Lebih banyak soal semangat-semangat itu ya. Oke. Nah, eee, suratnya disimpan dulu, seiring dengan nanti materinya akan bahas banyak soal diri teman-teman di masa depan kira-kira kayak gimana ya. "Hai, waktumu sangat berharga, berarti scrolling HP dan lakukan apa yang harus kamu lakukan hari ini." Oke, ini bersifat peringatan gitu ya. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Oke. Nah, kalau tadi diri teman-teman di masa depan udah ngebayang gitu ya, kira-kira tuh surat isinya apa, eee, kita balik lagi ke goal di tahun 2025 nih. Kalau misalkan, jadi ini ada polling dari A sampai E. Kira-kira yang menggambarkan tahun 2025 teman-teman yang mana sih? Yang A, on track, banyak yang berhasil, banyak milestone tercapai, atau berprogres kok, tapi perjuangannya berat. Terus, aduh capek banget, itu semua gak realistis, kayak haduh 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 gitu ya. Terus atau yang udah ditinggalin dari kapan tahu, gak termotivasi lagi. Atau yang gak pernah bikin kayak gituan sih, ya udah hidup panduan umum aja lah, mengalir aja lah. Oke, kebanyakan yang polling ini baru 24, kebanyakan yang B ya. Berprogres kok, tapi perjuangan dan prosesnya berat. Oke. Ada lagi mungkin? Oke, makin nambah, tapi mayoritas yang B ya. Ada juga nih yang E nih, ada 4 orang. It's okay, nggak apa-apa. Kalau emang lebih menikmati cara-cara seperti itu nggak masalah juga. Ada yang D, waduh udah nggak tahu udah dari kapan tahu nih ditinggalin nih, gitu ya. Ini oke, makin nambah nih ya pesertanya jadi 205 orang ya, luar biasa banget teman-teman antusiasnya memang. Oke oke. Mayoritas tapi tetap di yang B B ya, ada 57%. Yuk polling polling polling, baru 68 orang, 70 orang dari 200 orang. Kalau bisa semuanya nih polling, ikut polling. Tetap ini ya, tetap B ya mayoritas ya. A ada sih beberapa 13 orang, 18%. Oke. Yang C ada 10%. Capek banget, gak realistis, kayak aduh. Oke, nggak apa-apa teman-teman. Tetap mayoritas di B ya, 56%, kayak 50% lebih berprogres. Jadi selama 2025 teman-teman ada progresnya sih, tapi berat, capek gitu ya. Prosesnya berat, prosesnya capek. Berarti kalau di B, berarti ada goals juga yang tercapai ya, ada resolusi juga yang tercapai. Mungkin nggak semuanya, tapi ada beberapa, seperti itu. 42% yang udah polling. Oke. Ya 59%, hampir 60% nih yang B ya berarti. Oke. Oke, kita lanjut ke yang ini. Jadi mau apapun
yang udah teman-teman lakukan di 2025 itu kan kayak memberikan suatu pembelajaran ya. Entah itu dengan penyesalan, atau rasa sukacita, atau rasa-rasa yang mungkin jadi kayak, "Oh strateginya apa nih ke depannya?" Mungkin teman-teman juga udah ada yang nge-plan mengenai hal seperti itu, nggak apa-apa itu jadi suatu pelajaran yang berharga untuk, istilahnya merancang goals teman-teman di tahun 2026 ini ya. Oke, terus oke kita lanjut yang berikutnya. Nah, seringkali kalau kita ngomongin goal setting, gimana cara merancang sebuah goals, merancang sebuah resolusi, kita mikirnya tuh set goals terus grind. Apa yang harus kita lakuin, apa yang kita harus kerjakan gitu kan, grinding tuh kalau di dalam istilah game itu grinding itu kayak, kita memperkuat diri gitu ya. Entah kalau di main game itu entah ngumpulin duit, ngumpulin pengalaman, naikin skill, grinding gitu dan di real life kan juga banyak kita grinding gitu kan. Punya goals kayak pengen upgrade skill ini, skill itu, pengen atau kayak mau beli barang sesuatu, gadget baru misalkan atau laptop baru, komputer baru gitu kan. Biasa kita grinding tuh, nabung gitu kan. Nah itu tuh bisa dibilang sesuatu yang kita grind. Eee, tapi ini ada suatu model baru, di mana kita bayangin dari diri kita di masa depan. Jadi yang surat tadi dibayangin, kira-kira nih yang kirim itu teman-teman di akhir 2026 itu orang yang seperti apa ya? Ideal self yang seperti apa ya? Ideal self teman-teman yang seperti apa? Apakah itu yang lebih sehat, contoh gitu kan, yang lebih mungkin lebih expert dalam satu 2 bidang, atau mungkin promosi, jabatannya udah mencapai jabatan yang teman-teman impi-impikan selama ini, atau mungkin udah tinggal di rumah baru, contoh gitu ya. Nah kira-kira itu nomor satu tuh, diri idealnya kira-kira mau jadi orang yang seperti apa. Dan ini nggak cuman sekedar yang sifatnya materi, tapi juga bisa ngomong soal kualitas. Oh lebih berani ngomong depan publik, lebih sabar, contoh begitu ya, lebih sehat secara misalkan teman-teman yang punya kolesterol tinggi atau mungkin, eee, sorry obesitas gitu ya, pengen lebih sehat nih, pengen turun berat badan, pengen kolesterolnya lebih terkendali gitu ya. Nah terus, eee, lanjut ke kekuatan diri, ideal self dan real self teman-teman gimana? Oh sorry, sebelumnya lihat dari diri sebenarnya saat ini. Saat ini bagaimana sih kondisinya? Misal kayak tadi ya, kita ngomong yang contoh yang obesitas gitu ya, eee, saat ini masih punya kebiasaan ngemil yang manis-manis di sore hari, contoh gitu. Itu kondisi sebenarnya, nggak apa-apa, kondisi saat ini nih yang perlu kita address. Nah, terus kita lihat di kekuatan diri kita, pertemuan ideal self dan real self-nya. Jadi ideal self-nya itu kan berarti yang tadi pakai contoh obesitas gitu ya, oh udah weight loss mungkin berapa, 20 kilo, 30 kilo gitu kan. Punya kebiasaan yang, dietnya diet sehat gitu, misalnya ngemilnya ngemil sehat atau mungkin tiap hari olahraga gitu ya. Nah, berarti apa nih kekuatan dirinya, pertemuan real self dan ideal self saat ini. Kebayang gitu ya, eee, oke kebiasaan ngemil tapi mungkin kayak cemilannya mesti diganti nih jadi yang lebih baik. Terus olahraga, sekarang udah mulai olahraga sih tapi belum konsisten, mungkin caranya gimana? Oh aku nih orangnya suka bergaul, nah mungkin bisa ikut komunitas olahraga, seperti itu. Nah terus di yang nomor 2 juga, kita juga perlu lihat perbedaan ideal self dan real self kita apa saat ini. Oh masih mageran, kalau yang di ideal self kayaknya udah rajin nih, seperti itu. Terus, eee, di yang ketiga agendanya apa? Gimana mengembangkan kekuatan diri teman-teman untuk mengurangi gap-nya tersebut. Jadi memang biasanya ideal self sama real self itu selalu ada gap, tapi gap-nya gimana supaya gap-nya seminim mungkin, gitu. Terus eksperimen dengan kebiasaan baru. Kebiasaan yang baru, dan itu perlu dibangun kebiasaan baru. Nggak bisa cuman kayak dipikirin, "Oh udah jadi, beres." Nggak, perlu dibangun pelan-pelan. Terus, eee, berlatih mengembangkan kebiasaan barunya juga. Jadi kalau misalkan makanya tadi ya di awal saya sempat bilang kalau biasanya di minggu ketiga Januari ini, orang udah mulai rasa lemes.
Ini kan masih minggu kedua nih, minggu ketiga tuh biasa udah mulai resolusinya kayak, "Aduh kayaknya capek nih." Mungkin ada yang rajin olahraga dari tanggal 1 sampai sekarang, tapi lama-lama, "Aduh kok nggak rewarding ya? Aduh kok lama-lama capek ya?" Nah, itu perlu bangun kebiasaan barunya gimana nih, supaya olahraga itu jadi menyenangkan, contoh begitu. Atau belajar sesuatu skill yang teman-teman pengen achieve di tahun ini, gimana belajar itu supaya menyenangkan, supaya itu rewarding. Nah, itu perlu tuh kita bangun kebiasaan barunya apa, mungkin, oh jam tidurnya harus dijaga, yang tadinya mungkin doom scrolling sebelum tidur, akhirnya jadi bangunnya kesiangan, nah itu gimana tuh supaya ngurangin screen time-nya gitu kan. Terus luangin waktu buat belajarnya gimana, sejam sehari kah, atau mungkin tiap 2 hari sekali, atau gimana. Nah itu kurang lebih kebayang gitu ya. Dari kita bayangin ideal self kita dulu, terus lihat realitanya saat ini, terus harus apa nih untuk memperkecil gap-nya, gitu. Nah, ini jadi ada sesuatu yang disebut dengan RAS, atau ya kita singkatnya RAS aja ya. RAS itu apa? RAS itu, sorry, eee, Reticular Activating System, dan ini sesuatu yang sifatnya mungkin kayak, ya kita bisa bilang kalau bahasa populernya, bahasa simpelnya kayak manifesting, tapi beda. Gitu loh. Kalau manifesting itu the power of mind atau apa, yang psikologi-psikologi populer sebenarnya bukan psikologi sih itu ya, ya tapi kita bilang psikologi populer ya, bukan ilmu psikologi. Kita bayangin sesuatu, kita manifesting sesuatu. Tapi seringkali manifesting-manifesting itu jadinya levelnya sorry to say kayak cuma ngayal. Nah, kalau RES ini kita ngebayangin, terus kita strategize, apa nih yang harus dilakuin. Kita bayangin dulu diri kita kayak gimana, yang kita achieve itu apa, baru setelah itu kita strategize. Jadi kayak manifestingnya dibikin lebih nyata, dibikin lebih terukur, dibikin lebih jelas, dibikin lebih spesifik. Jadi yang kita pinjam dari manifesting-manifesting itu sebenarnya apa? Visualisasikan, hadirkan emosinya. Nah itu tuh mengaktifkan sistem limbik otak kita tuh. Akhirnya apa? Kita bisa punya fokus yang positif terhadap kesempatan, terhadap kesuksesan. Kita bisa cari tahu, oh jalannya gimana ya. Tapi kalau misalkan kita fokusnya ke yang negatif, aduh kayaknya berat, aduh kayaknya susah. Akhirnya lebih banyak ketakutan dan hambatannya. Nah, jadi kalau RAS ini, yang tadi itu kita bayangin sesuatu, bisa dua hal. Bisa emosi yang positif, bisa emosi yang negatif. Dan sebenarnya dua-duanya nggak apa-apa. Itu natural tuh, yang kita alami, yang kita pikirin terkait dengan harapan, cita-cita kita. Tapi sekarang lanjutnya ke kemana nih? Mau lihat yang fokus ke positifnya atau yang negatifnya? Negatif pasti ada, pasti. Tapi perlu kita address aja, nggak perlu difokusin secara berlebihan gitu loh. Kalau misalkan lihat, oh hambatannya begini, ya udah kita set strateginya apa. Nah jadi kan negatif itu bisa kita align ke sesuatu yang positif. Nah terus kita setelah kita bayangin dan ketemu yang positif dan negatif itu, bisa gunakan afirmasi positif dan ulangi. Mengganti pola lamanya kita, pola berpikirnya, pola merasanya gitu. Nah, mungkin teman-teman pernah dengar namanya vision board atau goal environment. Nah, itu mungkin bisa dibikin tuh. Misalkan ya pajak biasanya kalau teman-teman yang bikin vision board itu kan dipajang di kamar atau dipajang di meja kantor gitu ya. Nah, ini seputar RAS itu. Nah, jadi cara kerja RAS ini, Reticular Activating System ini, uh, menekankannya tuh pada emosinya kita dan keyakinan kita terhadap goals itu. Jadi bukan cuma sekedar goalnya apa, targetnya apa, tapi ada kelekatan emosinya. Jadi seakan-akan kita kayak ngomong ke otak kita, ini penting banget, ayo kita cari hal-hal yang berhubungan dengan goal ini. Kita perhatikan hal-hal opportunity yang bisa kayaknya bisa membuat kita lebih dekat ke goal ini nih, seperti itu. Nah, contohnya kayak apa? Aha moments. Ketika kita relax, kita pikirin goals-nya, oh kayaknya ini bisa deh. Kayaknya ini bisa deh. Setelah itu next step-nya apa lagi? Sumber daya internal kita, kayak diri kita, kelebihan-kelebihan kita, keyakinan diri kita. Jadi apa yang kita miliki dari dalam gitu ya. Yang eksternal boleh juga nggak boleh, tapi balik lagi ini kan dari dalam keluar gitu ya.
Contoh apalagi sumber daya internal tuh, kayak pengalaman berhasilnya kita, itu boleh banget tuh. Oh dulu pernah setting goal seperti ini dan awal-awal nggak bisa sih, tapi pas dijalanin ternyata bisa, ternyata oke nih hasilnya. Dan itu boleh banget dijadiin modal pengalaman, kayaknya ini juga bisa deh. Nggak apa-apa pelan-pelan prosesnya, tapi nanti bisa kok. Nah terus, ketika kita mikirnya yang tadi tuh, lihat opportunity apa, kita biasanya akan lebih aware dengan mungkin di Instagram, di YouTube gitu ya. Oh ini kayaknya bisa nih, artikel ini, postingan ini, success story dari podcast mungkin, atau mungkin dari reels, oh ini bisa nih kita pakai buat jadi resource kita, buat kita bisa belajar. Dan bisa aja sebenarnya kita udah menemukan itu, tapi dulu-dulu kita nggak aware. Jadi kita abaikan sebelumnya, tapi kali ini baru sadar gitu kan. Nah baru setelah itu kita bisa pakai smart goals, atau di sini ada smarter goals tuh. Nanti uh, teman-teman bisa cari smarter goals tuh apa sih? Lebih ininya kan kalau smart kan udah banyak ya, udah banyak dibahas. Nah ada lagi nih tambahannya. Smartnya yang kemarin udah tetap, tapi ditambahin lagi kayak sama R-nya gitu. Terus penyesuaian filter yang relevan. Jadi biasanya ketika kita udah punya mindset yang kayak tadi, ada kelekatan emosi terhadap goals itu, biasanya kita akan bisa lihat kayaknya hal-hal ini bisa dikurangin deh. Misalkan scroll TikTok yang nggak penting selama 2 jam, atau mungkin lihat postingan TikTok atau postingan IG yang kayaknya ini nggak relevan lagi buat gue deh. Yang kayaknya ini udah nggak bagus lagi deh. Boleh banget itu dieliminasi tuh, di filter. Nah terus ketika kita tadi pakai RKS itu, kita akan mengalami namanya selective attention. Kayak contohnya apa? Fenomena mobil merah. Ini contohnya kayak gimana? Kayak misalkan ketika kita pengen beli mobil warna merah. Kita bayangin, kita ngeliat, ih mobil mobil merah kayaknya keren ya, kayaknya ini ya. Pas lagi kita di jalan, mungkin di bus, atau mungkin lagi nyetir, atau mungkin di motor, di ojek online, kita akan lebih atensi lihat mobil merah. Wah ternyata mobil merah banyak ya. Sebelumnya sebenarnya mobil merah ya jumlahnya segitu-segitu aja, mungkin nambah satu dua gitu. Tapi kita bisa lihat, ih ternyata banyak juga ya mobil merah. Ih ternyata modelnya ada yang ini, modelnya ada yang itu. Kenapa? Karena kita lebih selektif, lebih lihat itu dengan memperhatikan tuh. Karena kita udah mikirin, oh mau mobil merah, tipenya apa, keluaran tahun berapa, nah kita akan spesifik tuh ngeliatin. Oh mobil merah keren nih. Oh mobil merah ternyata banyak. Di parkiran mall mungkin, di parkiran kantor, ya mobil merah banyak ya. Gitu. Seperti itu tuh. Itu tentang selective attention. Berlaku juga buat goals kita kali ini gimana gitu. Pernah nggak simple kayak misalkan kita di IG lagi ngobrol sama temen, tahu-tahu di IG kita mau nongol tuh iklannya. Nah, itu algoritma sosial media pakai prinsip ini, selective attention. Jadi ketika kita lagi bahas sesuatu sama temen, ya kan kalau di handphone kita kan kadang kan suka ada minta izin ini kan, minta izin rekam audio kan. Nah itu tuh sebenarnya udah di ini tuh audio kita masuk, cuman bukan bukan disadap ya, enggak. Cuman kayak ada kata-kata tertentu akhirnya muncul tuh iklannya di sosial media kita. Pakai prinsip ini soal mereka. Nah, goals juga harus pakai prinsip kayak begini. Ini sebenarnya salah nggak? Nggak salah. Cuman kebanyakan orang jadi ngomongnya manifesting, manifesting gitu. Oh jadi ngelihat ini ternyata semakin dekat dengan goal. Ya nggak salah sih kalau ngelihat itu jadi merasa makin dekat dengan goals, tapi kita perlu strategize kan, gitu. Itu baru tahap yang di sini tadi kita bahas sih, terkait dengan gimana kita punya attachment emosional terhadap goals kita, gitu. Nah, ini ada pertanyaan, apa goals terakhir yang paling menyenangkan yang teman-teman bisa ingat? Mungkin di tahun 2024, 2025, ada nggak goals terakhir yang teman-teman achieve terus menyenangkan, memotivasi gitu? Baik itu boleh dalam pekerjaan atau mungkin dalam ya kehidupan sehari-hari. Gimana kira-kira? Boleh boleh mungkin share di chat gitu. Nah, ini terkait dengan goals yang menyenangkan ya. Tujuannya meningkatkan kesadaran dan motivasi. Ikut fun run 5K, oke, thank you. Goals yang paling turun berat badan sampai 5 kilo, oke, nice. Ada lagi, yang lain, yang lain. Kalau saya tuh dulu tahun lalu ya, bisa selesaiin half marathon 21 kilo pertama 2 jam 59 menit di bawah 3 jam tuh. Virgin 10K, oke. Thank you. No sosmed after 8:45, nonton Taylor Swift, oke. Active dance, olahraga tiap hari, rumah baru kedua, wih, nice.
trip ke China, touring Jakarta Cilacap, oke. Menjauhi toxic community, oke. Budget utilization 100% plus, wih, oke, keren keren. HM Februari, ih, mantap. Terus turun BB 16 kilo, oh, ikutan 10K di Borobudur Marathon, wih, mantap, keren banget. Keren keren keren. Menang SAP Olimpik, rumah baru, ih, keren nih. Ini teman-teman luar biasa ya golnya ya. Keren banget nih ya kayak gini. Kalau saya tuh di akhir Desember kemarin 21 kilo Virgin Half Marathon. Targetnya sih 2 jam 30-40 ya, tapi ternyata ya di bawah 3 jam, tapi kayak masih oke lah. Menang runner challenge gitu. Di sini banyak anak lari ya berarti ya. Resign dari kantor yang tidak baik untuk kesehatan. Oke. Gimana ketika mengingat ini semua tuh? Tadi ketika mengingat goals yang udah dicapai ini, perasaannya gimana? Mungkin bisa share, bangga kah, senang kah, lega kah? Gimana? Rasanya gimana tuh pas ingat lagi, oh dapat rumah baru, ih akhirnya bisa turun 16 kilo gitu, happy, berbunga-bunga, seneng, nggak menyangka bisa kesampaian, merdeka, ih keren banget nih, merdeka berarti kayak lega banget gitu ya, bermakna, yes, kayak gitu, happy dan seperti hidup kembali, oke, good. Nah kayak gitu tuh rasanya. Jadi ketika ngebayangin goals di tahun ini, boleh banget bawa pengalaman sebelumnya gitu. Bangga banget dapat rumah baru sesuai ekspektasi. Ih, keren, mantap. Ini susah loh sebenarnya kayak dapat rumah sesuai ekspektasi ya. Kadang tuh kan, ih harganya cocok, lingkungannya nggak cocok. Ih, rumahnya oke nih, kurang, tapi ternyata harganya nggak cocok, lingkungannya nggak cocok gitu. Kalau bisa lebih dapat, mantap banget, keren nih. Balik lagi ke Tanah Suci, semoga tiap tahun oke bisa lari 10K di Madinah. Ih, keren. Kurangnya sosmed, lebih less anxiety, lebih happy. Oke, seneng, bangga, nggak nyangka ya. Kayak gitu tuh. Ngebayangin nanti di akhir tahun ini gitu, ada rasa-rasa kayak gitu juga tuh terkait dapat goals-nya gitu ya, meraih goals-nya itu tadi. Nah, oke kita lanjut. Nah, ini yang tadi itu, jadi kan masih ya surat dari diri teman-teman di masa depan gitu ya. Nah, sekarang coba tuh teman-teman tutup mata, bayangkan sekarang ini 31 Desember 2026. Meskipun sekarang tanggal 14 Januari ya, tapi bayangin aja ini 31 Desember 2026. Baru menjalani suatu tahun yang paling berdampak, paling bermakna, paling memuaskan, dan paling transformatif. Kira-kira apa yang teman lihat? Baik itu dari lingkungan sekitar, keluarga mungkin, lingkungan kerja, tim kerja, rutinitas, apa sih gitu kan. Terus apa yang dirasain? Emosinya, rasa percaya dirinya, rasa damainya, rasa bangganya, dan apa aja yang kira-kira udah teman-teman capai ya. Hasil yang terukurnya apa? Apa yang sedang dirayakan sih di akhir tahun 2026 ini? Kira-kira apa? Kalau misalnya teman-teman udah kebayang, udah memvisualisasikannya, mungkin bisa share di kolom chat nih. Kira-kira apa? Kira-kira apa sih gitu ya? Yang dilihat, yang dirasakan. Bisa HM bareng istri Jakarta International Marathon. Wow, keren banget nih goals-nya. Dua berarti ya, Jakim tuh Juni ya kalau nggak salah ya. Borobudur tuh November ya. Iya kan? Keren banget nih. Mantap. Semoga berhasil ya. Semoga PB. Bisa ke rumah impian, punya anak. Oke. BTS konser Jakarta 2026. Oke. Kapan sih BTS? Bulan apa? Oke. Bangga udah lulus S1 setelah menunda 5 tahun. Oke, ini keren keren banget. Apalagi sambil kerja ya. Nah, bener sih war tiketnya nih Jakim. Saya aja nggak dapet tuh Jakim tuh. Antusiasnya ini banget. Nikah, oke, keren. Punya bisnis kecil-kecilan baru. Nah, itu kan goalsnya ya. Kira-kira lingkungan lingkungan sekitarnya gimana? Lingkungannya seperti apa sih yang mendukung gitu kan? Dan rasanya apa? Perasaannya di lingkungan itu. Baik, naik status kepegawaian dari OS ke organik. Oke, oke. Rumah dibangun selesai, bisa umroh. Oke. Ya kita lebih ke ini nih. Kondisi lingkungannya kurang lebih kayak gimana ya waktu itu? Waktu nanti tidak akhir 2026. Lunas KPR, umroh, pengen main golf sama anak, keren. Goalsnya keren-keren nih. Dari
Nggak cuman sekedar sifatnya material ya, tapi juga quality time sama keluarga, tuh main golf sama anak gitu kan. Tadi HM bareng istri gitu, lingkungan fun dan produktif, lingkungan orang-orang dengan koordinat yang sama. Oke, lingkungan penuh empati. Good, 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 good. Oke. Terus yang dirasain apa sih di akhir 2026 gitu? Banyak keluar kota, nikmatin waktu bersama keluarga, teman-teman yang support. Oke. Bersyukur, rasanya grateful gitu ya. Oke, good. Damai, nice, gembira. Ya. Nah, kurang lebih udah ini ya, udah kebayang ya. Rasa saling memiliki, belonging gitu, tenang, bahagia ya. Ya. Nah itu tuh, udah mulai kebayang ya berarti ya goals ya. Lingkungan kerjanya gimana, lingkungan sekitarnya gimana, emosinya gimana, bahagia, happy ya. Keren-keren. Thank you banget yang udah sharing di kolom chat. Ini goalsnya keren-keren loh. Ini teman-teman luar biasa memang goals ya. Oke. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi. Kalau digaransikan, jadi di dalam surat itu, surat yang teman-teman terima tadi, dibilang kamu bisa nih untuk raih goal ini, pasti bisa 100% tercapai. Tapi ada yang perlu kamu ubah terhadap diri kamu saat ini, terkait belief kamu dengan diri kamu saat ini nih. Kira-kira apa itu? Kepercayaan apa yang perlu diubah atau yang teman-teman perlu adopsi saat ini nih? Tadinya mungkin merasa ya ragu-ragu atau mungkin merasa kayaknya hidup gue nggak signifikan ini deh, tapi kira-kira apa? Ada nggak yang perlu diadopsi? Mindset mungkin, POV diri mungkin, lebih disiplin. Oke, good. Harus lebih disiplin. Ada lagi? Mungkin teman-teman lebih sabar, oke. Lebih self love, lebih ikhlas, oke. Ya. Apalagi buat ikhlas tuh gak gampang ya kadang ya. Kadang kita doa minta ikhlas langsung dikasih ujian. Kadang kita minta lebih sabar langsung misalkan, aduh Tuhan aku pengen jadi orang lebih sabar. Baru keluar kantor macet. Kayak gitu-gitu tuh. Kadang ada tantangan-tantangan yang kayak gitu, ya nggak apa-apa. Berproses harus lebih berani, action dan konsisten, ya benar. Cash flow, terapi finansial, oke. Put boundaries, it's okay to say no, good, oke. Konsisten, disiplin, kurang lebih gitu ya. Bahagia, tenang, sabar, disiplin, konsisten, banyak belajar dan berhenti zone, oke. Gimana kak caranya lawan malas? Nah nanti ntar kita bahas tuh di sini. Abis ini ada tuh mindful, gak gampang marah, lebih sabar. Semoga nih bisa tercapai ya teman-teman ya, luar biasa nih. Oke, ada lagi percaya diri, terus ada lagi nggak? Ada lagi nggak teman-teman? Mungkin kayak lebih ke tadinya aku ngelihat diriku seperti ini, coach, seperti ini kak, seperti ini mas. Tapi kayaknya aku harus ubah supaya bisa lebih begini deh gitu. Problem solving oriented ketika progress goal tidak oke, analisa terus kenapa. Oh, why? Ya, oke good, just do it. Oke, berani disiplin dan percaya diri. Berani disiplin dan percaya diri. Oke, good. Keren. Semoga saya sabar di kantor, layaknya saya sabar di rumah dan di luar. Oke, ini jadi Mas Alfian atau Pak Alfian di kantor nggak sabar ya, tapi di rumah sama di luar sabar gitu ya. Oh, kayaknya nih ini ya kondisi di kantor sering bikin hadeh gitu. Kalau kata sosmed hadeh hadeh gitu ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah itu uh, berarti nanti kita coba bisa setting goalsnya tuh ke situ tuh. Gimana supaya lebih sabar? Apa yang perlu dipelajarin? Gimana supaya lebih disiplin? Apa yang perlu dikerjain? Gimana ini stop procrastinating? Gimana stopnya? Caranya, strateginya apa? Oke. Oke. Nah, kayak tadi nih, ada namanya micro habit. Micro habitnya ini kira-kira balik lagi ke diri teman-teman di masa depan. Dia ngelakuin apa ya di Desember 2026? Dia punya kebiasaan apa ya yang dia bisa pertahanin di sampai Desember 2026? Apa sebuah kebiasaan yang bisa ditambahkan atau ditingkatkan dalam rutinitas teman-teman saat ini untuk mendekatkan ke goals 2026 itu? Apa ya kebiasaan apa ya? Bangun lebih pagi misalkan atau tidur lebih awal. Banyak orang ngomong
iya kita harus bangun lebih pagi, tapi tidurnya malam, gitu kan. Malam banget, larut malam, gitu kan. Kalau lembur sih ya udahlah nggak apa-apa lah. Tapi kalau misalkan karena scrolling sosmed atau apa, main game, ya sebenarnya bisa dibatasin, bisa dijadwalin tuh gitu. Gimana? Ada nggak? Atau mungkin kayak biar lebih aktif secara olahraga, lebih sadar diri, oke. Gimana lebih sadar dirinya? Coba bisa mungkin ke rutinitasnya apa nih? Level rutinitasnya yang bisa dilakuin apa nih untuk lebih sadar diri gitu? Rajin makan sayur dan buah minimal sehari sekali, oke, keren. Terus nggak ngemil-ngemil, lebih disiplin makan sehat, oke, healthy foods konsisten, oke, good. Perbaiki ibadah, oke, nice. Ngurangin gula, ya ini juga tantangan zaman now nih, ngurangin gula gimana? Rutin olahraga untuk transfer emosi, oke, rajin olahraga. Mungkin bisa lebih spesifik nih, rajin olahraga, sekarang berapa menit? Misalkan, oh udah 20 menit sehari, pengen ditingkatin, misalkan tiap minggu jadi berapa kali, atau mungkin intensitas olahraganya kalau kalau memungkinkan ya ditingkatin gitu kan. Sadar diri untuk gak mager, sadar diri untuk rajin olahraga, oke. Baca buku lebih konsisten, oke, nice. Nah ini mungkin bisa dibikin ke kuantitatifnya nih, misalnya baca buku lebih konsisten berapa menit sehari, yang sempetnya gitu kan. Nah olahraga 3 kali seminggu, nabung 30% income, oke, ini good nih. Nah ini seperti itu tuh kayak lebih spesifik gitu tuh. Upgrade skill baru, oke. Dengan cara apa? Mungkin baca buku 15 menit sehari, contoh gitu, atau 1 bab sehari. Kadang tuh kayak kita pengen langsung ini nih, dalam mencapai goals gitu ya, misalnya pengen upgrade skill baru, wah harus baca buku habis seminggu, tapi waktunya kita nggak ada. Akhirnya kita ngelihat baca buku itu jadi sesuatu yang berat, sama kayak lari nih misalkan ya. Aduh mau mau lebih rutin lari, misalkan tiap hari lari jaraknya 5 kilo contoh gitu ya. Tapi kapasitas kita saat ini, kondisi waktunya mungkin karena kesibukan kerja dan lain-lain, cuma bisa 2-3 kilo nih tiap harinya. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, coba disesuaikan dengan itu, ketika udah naik level baru tingkatin lagi gitu. Tidur lebih awal, oke. Jam 12 ke 10, oke, good. Baca buku minimal 1 hari 5 lembar, oke, good. Rutin invest sedikit-sedikit, bangun lebih pagi, konsisten olahraga minimal seminggu sekali, oke. Oke nih, udah bagus tuh kayak gitu tuh. Habit yang jangan terlalu sulit juga habitnya gitu. Jangan langsung kayak misalkan nggak pernah lari gitu ya. Aduh pengen lari langsung full maraton. Ya realistisnya gimana nih gitu. Mungkin bisa mulai dari yang 5K dulu, 10K dulu gitu kan. Kayak contoh rutin invest, misalkan pengennya sih 50% gaji diinvest semua. Tapi pas lihat struktur keuangannya, dana darurat belum ada, cicilan masih banyak, tapi udah langsung pokoknya harus 50% gaji, ya ntar bayar cicilan gimana? Ongkos ke kantor gimana? Buat makan gimana? Nah itu tuh perlu perlu ini nih, rutinitas ini sifatnya realistis gitu ya, dan yang bisa dilakuin. Karena seringkali rutinitas atau goals yang kita set itu ketinggian, akhirnya kita, wah kayaknya emang nggak mungkin nih dilakuin. Jadi bisa dari yang simpel-simpel dulu. Kayak ini nih tadi ya, teman-teman yang udah sharing. Oke, nah sekarang coba lihat rutinitas teman-teman saat ini, apa yang paling menguras energi teman-teman uh, untuk diri teman-teman di masa depan? Ini polling lagi ya. Distraksi digital kah, reaktivitas, apalagi kan belakangan ya selama setahun terakhir 2025 tuh banyak banget berita-berita yang bikin, aduh ini apaan lagi sih? Pengennya komen aja, pengennya apa gitu kan, pengennya ngepost, terus misuh-misuh di sosmed gitu kan terkait dengan itu reaktivitas digital tuh. Atau scrolling TikTok, lihat apaan sih nih, terus pengen komen apa gitu kan. Itu ngabisin energi loh jujur aja gitu kan. Terus terlibat dalam tugas yang nggak sesuai dengan kekuatan diri gitu kan, nggak sesuai dengan goals, nggak sesuai dengan ini gitu kan, tapi harus kita lakuin nih, jadi akhirnya itu nguras energi. Terus mencoba manage ketidakpastian dan rencananya blurry gitu, rencananya masih blurry, plannya masih blurry, terus ini nggak pasti, terus kita coba manage itu juga uh, nyedot energi banget. People pleasing, over committing, dan juga tuh susah untuk nolak gitu ya. Terus narasi personal kayak diri kamu nggak cukup baik, diri lo payah, diri lo apa gitu, atau ragu-ragu terhadap keyakinan diri gitu.
mayoritas C ya, memanage ketidakpastian sama ini ya, sosmed ya, distraksi dari kreativitas digital. Apalagi itu ya, polling waktu itu sempet ada survei bilang netizen Indonesia paling ramah tanda kutip gitu. Nah mungkin teman-teman juga ya udah nih kayak oke deh, off screen dulu atau batasin screen time, boleh banget batasin screen time teman-teman, kayak nggak hanya anak-anak atau remaja ya, orang dewasa juga perlu loh. Gitu. Berarti mayoritas di ini ya, yang C ya, beban pikiran dalam memanage ketidakpastian dan rencana yang kabur. Oke. Jadi kayaknya emang susah, emang ya kalau kita lihat emang kondisi belakangan kan emang ini ya, banyak banget ketidakpastian gitu. Tahu-tahu harga naik, tahu-tahu udah ngeplan apa, ada aja kejutannya gitu kan. Kalau misalkan karena saya suka main game dan update sama dunia gadget dan komputer, kayak contoh di belakangan tuh, di ya 3 bulan terakhir lah, harga komponen komputer bakal naik dan berimbas nanti ke harga handphone, harga laptop juga bakal naik di tahun ini. Nah itu tuh, gimana nih, eee, udah ada rencana mau upgrade komputer, upgrade laptop, upgrade PC gitu, upgrade handphone, tapi jadi naik. Nah, ya itu jadi beban pikiran tuh. Ini kan nggak pasti nih, gimana ya strateginya gitu, nggak apa-apa. Tapi kebanyakan di yang C ya, oke. Berarti perlu dipikirin nih, gimana kita batasin mana yang bisa kita kontrol, mana yang bisa kita pengaruhi, sama yang benar-benar nggak bisa kita kontrol. Dan cari strateginya, apa yang harus dilakuin dulu ya. Nah nanti itu mungkin bisa spesifik nanya ke coaches yang ada, kalau misal teman-teman perlu, apa namanya, bantuan lebih, boleh banget nanti gabung. Nah, lanjut ke ininya nih, setting goal-nya, kayak tadi mindset-nya kita sebenarnya hari ini tuh lebih ke, kita lihat di akhir tahun, terus mundur ke sekarang. Makanya mulai dari diri kita di masa depan. Nah, kita mulai dari ini nih. Ini mungkin bisa teman-teman screenshot atau bikin bikin matriksnya. Di Q4 2026, kira-kira lagi rayain keberhasilan apa ya? Terus di Q3, apa aja yang bisa berjalan kalau tanpa kita? Dalam artian kalau kita nggak ada, apa yang masih oke? Baik itu di kerjaan atau di kehidupan. Atau yang kita nggak perlu invest banyak, itu bakal berjalan dengan sendirinya. Jadi kita kayak bikin suatu sistem supaya uh, hal itu tetap jalan. Mungkin itu sistem autopilot untuk kita, hidup kita lebih baik, mungkin itu di pekerjaan, anything gitu kan. Dampaknya kita apa? Terus di Q2, indikator apa yang membuktikan kalau kita nih lagi di jalan yang benar untuk achieve goal itu. Di Q1, apa aja perubahan yang terjadi dalam diri kita terhadap cara kita pandang diri, terus juga hal berani apa yang bisa kita lakukan untuk jadi domino efek, pemicu untuk memulai semuanya. Dan kita tarik lagi ke hari ini, berdasarkan semuanya ini, nanti ini teman-teman bisa bikin di ini ya, di satu kertas atau di satu buku, mungkin pas lagi istirahat atau mungkin pas lagi di rumah gitu ya. Berdasarkan semuanya ini nih, jadi dari Q4 kita bikin, Q3 kita bikin, Q2 kita bikin, Q1 kita bikin, baru ke pertanyaan, atas dasar semuanya ini, apa keputusan atau tindakan yang bisa kita lakukan di minggu ini terkait dengan ini semua, kayak gitu. Nah, ini pertanyaan berikutnya, bagian mana dari kehidupan atau pekerjaan teman-teman saat ini yang dianggap dapat diterima? Kayaknya masih nggak apa-apa deh lakuin ini. Kayaknya masih oke deh. Tapi kalau kita bayangin diri kita di masa depan, di akhir tahun 2026, dia pasti bilang, ya lo harus buang ini nggak bisa ditolerir. Jadi sia-sia. Ada nggak kira-kira? Bagian mana sih gitu? Mungkin jawabannya tadi udah banyak ya teman-teman ya, kayak tadi kurangin main sosmed atau apa, kurang-kurangin makanan bergula gitu ya. Kayak bisa jadi hal-hal lain nih. Ini mungkin mengeluh tidak dapat ditolerir. Oke, thank you. Terus ada lagi mungkin teman-teman yang lain?
tulis mimpi dan keinginan, suka menunda, nunda-nunda, oke. Nah, itu nanti mungkin bisa breakdown tuh, kenapa ya nunda-nundanya? Rasa males kah? Atau karena ya energinya lagi nggak banyak nih? Nah, itu mungkin bisa nanti manajemen energinya tuh. Kurangin distraksi di kantor, termasuk ngobrol atau gosip sama rekan, oke, good, gitu ya. Jadi kalau lagi gosip, udah deh, menjauh dulu tuh, boleh banget tuh kayak gitu. Ngobrol yang nggak penting gitu ya, ngomongin rekan kerja, ngomongin atasan, kayak udah males ah, boleh banget tuh menjauh kayak gitu. Ada lagi mungkin? Oke, kita lanjut ya, sambil lanjut. Mikir strategi dan inovasi, oke, good. Nah, ini gimana cara kita install quantum habit-nya tuh? Kalau tadi kan kita udah dapetin attachment emosinya, terus strateginya kurang lebih apa? Ini ada sesuatu yang disebut protokol ketika maka. Contoh kebiasaan lama nih, kita kayak merasa, aduh kayak perlu perluas koneksi nih. Itu kan pikiran yang action fokus dan terkesan seperti rutinitas gitu ya. Nah, kalau quantum habit itu lain tuh, pakai ketika maka. Ketika aku lagi meeting, ketika aku lagi networking, maka aku adalah seorang yang mengkoneksikan ide-ide ke visi 2026. Ada identity focus tuh di situ. Maka aku adalah seorang, nah itu, identity focus. Aku orangnya seperti apa sih? Kalau yang atas kan cuma memperluas koneksi, tapi nggak ada identity fokusnya dan nggak ada RAS-nya tadi itu, nggak ada attachment-nya tuh. Gitu. Contoh lain, ketika aku mengalami kegagalan, maka aku adalah seorang yang sedang berproses dan mereframe kegagalan tersebut sebagai suatu proses pembelajaran. Nah, ini bisa dipakai tuh dalam hal apapun ya, misalkan ketika mungkin lagi suntuk, lagi berproses, yang namanya orang suntuk boleh loh, yang namanya orang lagi kejar goals, capek boleh loh, gitu, boleh banget. Nah, bisa pakai uh, quantum habit ini. Ketika aku lagi kayak gini, maka aku adalah gitu. Nah, ini udah menjelang akhir, tapi polling lagi nih kita. Supaya visi 2026 nggak cuma jadi wacana, kebiasaan berani mana yang ingin kamu bangun dan lakukan di Q1. Jadi di bulan Januari sampai Maret, kira-kira apa? Yang mana? Mempertahankan waktu buat deep work, nggak pakai kompromi, melepaskan tugas pekerjaan yang nggak butuh diri kamu di masa depan, mungkin delegasiin ke tim, ke anak buah, terus mencari mentor atau coach yang bisa berperan, ini berperan maksudnya. Sorry, iya beneran, yang bisa beneran lihat diri kita. Yang emang dia percaya nih, dia benar-benar ngelihat, oke, kamu yang bisa gitu. Itu bisa mentor di tempat kerja, atau mungkin coaching dari naluri gitu, coach dari naluri, atau coach spesifik gitu ya. Tadi ya teman-teman misalkan target HM atau full marathon tahun ini, mau running coach, boleh banget gitu kan, atau fitness coach supaya bisa turun berat badan lebih maksimal, diet coach gitu. Terus menyatakan secara jelas batasan dan fokus. Terus komit terhadap satu skill yang bisa bikin progresnya ini, progress goals-nya ini 10 kali lebih cepat. Dari jawaban teman-teman, 38 orang yang vote itu di E ya kebanyakan ya. Komit terhadap satu skill yang bikin progres ini lebih cepat, 30%. Yang D ini 25%, sisanya A 19% sekarang. Cukup rata ya, cukup rata ya. Tapi yang paling rendah yang B nih. Tapi mayoritas kayak ya, komit terhadap satu skill. Semoga teman-teman udah kebayang nih skill apa yang harus di enhance, di drill gitu. Oke. Udah 60 orang, 59 orang, 21% audiens. Oke, good nih. Kalender karena butuh kebiasaan dulu. Oke, thank you. Oke, ada lagi mungkin yang lain. Mungkin mau sharing di kolom chat boleh banget. Sambil nunggu vote-nya, 63 orang. Yang lain vote dong. Yang ini dari 229 orang masih cuma 60 orang nih yang vote. Lebih dong, semuanya vote dong. Chat apa? Polling. Oke, 65 orang.
Ya misalkan nih yang deep work nih, mempertahankan waktu buat deep work gak pakai kompromi, berarti bisa bikin blocking time tertentu nih. Misalkan lagi banyak kerjain project di kantor. Project yang mana dulu nih yang bisa dibagi dalam waktu 8 jam kerja. Mungkin oke, jam 9 sampai jam 11 kerjain project A, blok khusus project A. Terus abis jam makan siang project B, jam 1 misalkan, jam 1 sampai jam 3. Nah, sisanya ya nunggu jam pulang kantor, recheck project A dan project B gitu. Misalkan kayak gitu tuh. Deep work tuh sesuatu yang kayak gitu contohnya. Ini ada yang tanya, Kak, aku udah komit terhadap satu skill dan lagi belajar dari Desember, tapi di Januari ke hold karena distraksi digital. Oke, ini mungkin bisa berarti, uh, jadi gini, kalau distraksi digital itu tuh, kita boleh banget nge-timerin kita main sosmed atau main handphone. Misalkan, ya udah 2 jam aja di jam berapa sama jam berapa. Pas itu buka sosmed. Tapi selain itu ya udah jangan buka gitu. Gitu. Terus bangun sistem yang bisa mengarahkan habit terhadap goal. Oke, ini juga bagus. Jadi bangun sistem itu bicara soal kita bangun lingkungannya, kita bangun environment kita kelilingin, kita bikin diri kita dikelilingin dengan orang-orang yang bisa bantu uh, mengarahkan habit kita terhadap goal itu tuh. Itu juga suatu yang strategi yang bagus. Oke, aku pilih C karena apa yang aku nggak bisa nggak akan mengganggu yang aku bisa. Oke. Bagaimana kalau wacana kita tidak sesuai dengan wacana bos? Itu berarti bisa kita alignment sih. Mungkin dalam meeting, kalau emang memungkinkan untuk diskusi, boleh banget untuk diskusi. Tapi perlu tahu nih wacananya yang nggak sesuai apanya. Perlu lebih spesifik lagi, tapi nggak apa-apa. Kita lanjut dulu. Nah, jadi di webinar hari ini, kita nggak cuma bikin goals 2026, kita lagi desain masa depan, dan kita lagi mulai prosesnya dengan diri kita saat ini, supaya bisa kita hidupi goals kita itu loh. Nah, ini ada final challenge-nya. Bikin satu keputusan yang diri kamu di masa depan menyadarinya sebagai first domino. Jadi anggaplah tadi di surat tadi itu, diri kamu di masa depan kasih tahu, kamu harus lakuin ini nih, karena ini adalah domino efeknya, yang akan memulai semuanya, gitu. Yang akan trigger semuanya. Jadi kayak domino, satu didorong, semuanya kedorong, gitu. Apa tuh satu keputusan itu? Apa tuh satu keputusan itu? Nggak apa-apa, dari hal kecil dulu. Nah, jadi sebelum menutup, mungkin teman-teman tahu suatu cerita sukses dari Saikoji, mungkin tahu ya. Saikoji itu dia ngalamin weight loss yang cukup signifikan, dari 150 kilo kalau nggak salah, sekarang beratnya di 70-80-an. Emang masih besar badannya gitu ya. Tapi dari yang sangat-sangat overweight, sekarang bisa ini. Dimulai dari apa? Konsisten yang pelan. Yang dikasih nama slow consistency. Dan kemarin, kalau nggak salah di November kemarin, dia selesaiin full maraton 42 kilo. Waktunya 8 jam sih, tapi itu luar biasa loh untuk orang yang seperti dia. Dan dia kasih tahu, banyak dari orang-orang tuh nyaranin dia, udah lu pakai obat langsing aja, udah lu sedot lemak aja, tapi dia nggak mau. Kenapa? Karena dia bilang, lebih baik bangunnya itu secara slow, secara yang dia bisa nikmatin prosesnya, dia bisa nikmatin progresnya. Kurang lebih sama juga kayak gini, goals-nya, kita sering banget terjebak dengan, oh harus cepat, harus beres semuanya, harus tercapai semuanya 100% nih resolusi. Tapi kalau kita nggak nikmatin, kalau kita nggak bisa apa namanya, nggak bisa maintain, nggak bisa nikmatin prosesnya, buat apa? Gitu kan. Jadi kadang kita perlu lihat tuh, keputusan yang kita bikin, habit yang kita bangun, itu juga perlu kita lihat, ini jangka panjangnya sehat nggak buat kita? Sehat nggak buat lingkungan kita? Sehat nggak buat keluarga kita? Sehat nggak buat orang-orang yang kita kasihi? Kayak tadi contohnya, mungkin bisa aja tuh Saikoji pakai obat pelangsing atau diet ekstrim, tapi kalau misalkan malah bikin sakit, buat apa gitu loh. Nah, jadi mungkin bisa teman-teman lain nih hari ini semuanya, nggak cuma sekedar goals, tapi ya tadi di awal, teman-teman pengen jadi orang yang seperti apa sih? Pengen jadi orang yang punya kualitas apa, punya quality apa. Jadi
Mungkin nggak bisa tercapai 100% goals-nya, kayak contoh kemarin yang tadi saya bilang soal, half marathon pertama, waktu targetnya sih 2 jam setengah, 2 jam 40 menit, tapi malah 3 jam tuh. Tapi nikmatin nggak prosesnya? Nikmatin. Proses latihannya, proses pas lagi larinya, "Oh ternyata kayak gini rasanya, feeling-nya kayak gini." Dan setelah misalkan nggak tercapai nih, teman-teman bawa pengalamannya itu, pembelajarannya itu ke tahun depan atau ke goals berikutnya, boleh banget, itu kan jadi pelajaran berharga. Jadi kayak, "Oh gue udah pernah ngalamin ini dan gue bisa sampai sini." Kayaknya untuk bisa naikin lagi goals-nya ke target-target tertentu, kayaknya possible deh, kayaknya possible deh. Jadi jangan malu teman-teman untuk, evaluasi goals-nya juga. Kalau nggak tercapai, dievaluasi, misalkan Q3 nih, oh ternyata nggak tercapai, dievaluasi, di-adjust dikit, boleh banget. Bukan berarti itu kompromi atau jadi nggak komit, boleh banget. Tapi itu tadi itu, dari satu keputusan, satu kebiasaan yang teman-teman bangun pelan-pelan. Nah, sembari itu boleh banget dievaluasi, boleh banget di-track, di-maintain. Kalau gagal nih kenapa ya kurangnya? Dari diri sendiri kah atau dari luar? Oke, kalau kalau misalkan dari diri sendiri atau dari luar, yang possible sekarang goals-nya apa? Karena biasanya nih gini, ketika kita mau lakuin sesuatu yang besar, kita set goals besar, itu kayak kita ngelihatnya seperti kayak kita lompat. Tapi sebenarnya perlu dibikin step by step-nya. Jadi cara otak manusia belajar itu ketika memproses pengalaman ya, kita tuh akan lebih pede kalau kita bisa selesain pelan-pelan, step by step, dibanding lompat langsung. Mungkin emang ceritanya kalau buat success story kayaknya lebih keren tuh yang bisa lompat langsung. Wah, tapi resikonya tinggi. Ibaratnya kayak investasi di satu instrumen yang beresiko banget, kalau emang dia besok bakal naik langsung meroket gitu harganya, wih kita untung gede. Tapi kalau enggak kan rugi gede kan. Nah lebih baik kita pakai yang konsisten tadi, yang pelan-pelan pelan-pelan. Kita lebih bisa belajar, otak kita lebih bisa proses pengalamannya, dan kita biasanya akan lebih percaya diri dengan yang step by step itu. Seperti itu sih kurang lebihnya. Semoga materi hari ini bermanfaat ya buat teman-teman ya. Kita masih ada waktu 3 menit, tapi sebelumnya ada ini, kalau misalnya teman-teman butuh sumber daya lain, boleh banget ke text line kalau emang itu sesuatu yang urgent, atau konsultasi one on one dengan mental health coach atau financial coach atau diet coach atau mungkin fitness coach gitu. Dan ini udah bisa di-download materinya, handout-nya, dan jangan lupa isi feedback form hari ini terkait webinar kali ini ya. Maaf banget kalau misalkan ada pertanyaan yang belum ini karena waktunya cuma 1 jam gitu. Nah, ini silahkan kalau misalkan mau apa namanya, assessment terhadap mental health teman-teman kondisinya, boleh banget buat penilaian. Feedback teman-teman kalau bisa isi semua ya, kita butuh feedback teman-teman. Ini kalau belum install aplikasi Naluri, bisa di-install atau mau lewat web juga bisa. Jangan lupa follow IG dan follow di Facebook kami gitu. Ya, waktunya maaf ya, mepet, jadi mungkin nggak sempat Q&A, tapi boleh deh mungkin 1, 2 pertanyaan. Mungkin ada yang mau tanya, 1, 2 pertanyaan kayaknya masih possible sih. Yang tadi ya, wacana nggak sesuai dengan bos, itu mungkin bisa diskusi dengan bosnya, belum ini. Oh, scan penilaian ya, feedback form. Ini yang ini ya, ini untuk assessment mental health teman-teman, boleh banget. Kalau feedback form nih, bisa diklik di layar.
Terima kasih banyak ya, sama-sama Bu Elisa. Ya, sama-sama Pak Danik, Pak Sabda Alam ya. Terima kasih juga Bu Respiana, sama-sama. Semoga bermanfaat ya. Mohon maaf kalau misalnya nanti tadi ada salah kata atau ada yang kurang berkenan. Ya, sama-sama eh, teman-teman lainnya ya, yang banyak. Thank you banget, antusiasnya banyak nih hari ini. Thank you banget. Ini feedback formnya, jangan lupa diklik lagi, masih 51, 17% audiensnya nih. Boleh banget ya diisi teman-teman yang lain. Yang webinar feedback form. Sesi konsultasi berikutnya adakah? Ada, bisa ini langsung di aplikasi terkait dengan jadwal, bisa lihat di situ.